Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat bermuajahah walaupun jarak jauh. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam pembelajaran yang akan kita bahas kali ini. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar membaca huruf akhir yang diwakafkan kemudian dibaca panjang. Materi yang pertama kemarin kita bahas, alhamdulillah sama-sama sudah kita bahas tentang bagaimana cara membaca huruf akhir yang diwakafkan kemudian dibaca panjang. Nah, sedangkan sekarang ini sebaliknya, yakni belajar membaca huruf akhir yang diwakafkan kemudian dibaca pendek. Mari untuk itu kita sama-sama anak-anak sekalian buka buku yang doanya jilid 5 halaman 4. Di sini kita akan membahas huruf akhir yang diwakafkan kemudian dibaca pendek. Sebelum kita jauh untuk mempelajarinya, materi kali ini ada nasihat dari kalam Allah, yakni Al-Quran, yakni apabila Al-Quran dibaca maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu diberi rahmat. Jadi artinya apabila kita berjumpa seseorang kemudian dia sedang membaca Al-Quran, maka kita senantiasa mendengarkannya agar kita mendapatkan rahmat atau keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang mereka baca, yakni berupa ayat-ayat Allah. Dengan demikian kita biasakan di setiap pagi kita mencoba istiqomah untuk bersama-sama tilawatil Quran, membaca Al-Quran dengan cara murojaah hafalan-hafalan yang sudah kita hafal, agar hafalan yang kita hafal selalu terjaga dan selalu kita ingat. Untuk itu marilah kita sama-sama untuk membahas bagaimana cara membaca huruf akhir yang diwakafkan kemudian dibaca panjang, ya. Di sini insya Allah Bapak akan menjelaskan sedikit sebelum Bapak mencontohkan contoh bacaan yang sudah ada di jilid 5 halaman keempat. Nah, di sini coba kalian perhatikan contoh yang pertama dibaca panjang. Kemarin kita sudah bahas huruf akhir yang diwakafkan kemudian dibaca panjang. Ciri-ciri huruf yang diwakafkan kemudian dibaca panjang itu, sebelum huruf akhir itu terdapat huruf matobi'i. Apa sih huruf matobi'i itu? Ada berapa? Huruf matobi itu ada 3, yakni alif, sukun, waw sukun, dan ya sukun. Setiap huruf akhir sebelumnya terdapat huruf alif, huruf waw, dan ya, maka dibaca panjang, yang mana dihukumi mad alif li sukun. Nah, di sini contohnya rahimun, ya. Kemudian kalau diwakafkan menjadi rahim, panjangnya 5 sampai 6 harokat, ya. Jadi huruf matobi'inya yaitu huruf ya. Nah, kemudian di halaman 4 ini kita akan belajar bagaimana cara membaca huruf akhir yang diwakafkan kemudian dibaca pendek. Ini contoh yang kedua, dibaca pendek, huruf akhir yang dibaca pendek. Rahimah, rahim. Nah, diwakafkan huruf akhirnya diubah menjadi harokat sukun. Coba kalian perhatikan dengan jeli. Nah, ini ada huruf ya, sedangkan di sini tidak. Maksud Bapak di sini, ketika ada huruf matobi'i, huruf akhir yang diwakafkan, sebelumnya ada huruf matobi'i dibaca panjang, sedangkan ini dibaca pendek. Cukup kalian memperhatikan sebelum huruf akhirnya.
ya, memperhatikan sebelum akhirnya apakah terdapat huruf mad tabi'i atau tidak terdapat huruf mad tabi'i. Dikala kita menjumpai sebelum huruf akhirnya ada huruf mad tabi'i, maka dibaca panjang, sedangkan ketika kita tidak menjumpai huruf akhir sebelumnya itu tidak ada huruf mad tabi'i, maka dibaca pendek, ya. Oke, untuk itu mudah-mudahan dapat kalian pahami apa yang Bapak barusan jelaskan. Sekarang Bapak mencoba untuk mencontohkan contoh bacaan yang huruf akhir diwakafkan dibaca panjang dan di huruf akhir diwakafkan dibaca pendek. Untuk itu kalian perhatikan, simak baik-baik dalam segi makhraj dan tajwid apa yang Bapak contohkan di halaman 4 ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bait yang pertama sampai bait yang ke-6, ya, yang terakhir sampai terakhir. Nuzulan min ghafurir rahim. Nah, ini dibaca panjang karena huruf yang akhirnya sebelumnya, huruf akhir sebelumnya itu terdapat huruf mad tabi'i yaitu huruf ya. Kemudian yang kedua contoh bacaan yang dibaca pendek. Min amrillahi illa marrahim. Nah, di sini kan tidak terdapat huruf mad tabi'i sebelum huruf akhir itu, ya. Jadi kalian cukup memperhatikan sebelum huruf akhirnya apakah terdapat huruf mad tabi'i atau tidak terdapat huruf mad tabi'i. Dikala kita, sekali lagi Bapak sampaikan, ketika kita menjumpai huruf akhir sebelumnya itu ada huruf mad tabi'i dibaca panjang. Kemudian sebelum huruf akhirnya tidak terdapat huruf mad tabi'i maka dibaca pendek. Nuzulan min ghafurir rahim. Min amrillahi illa marrahim. Illa kibrum ma hum bibalighi liyabluga fahu wa ma huwa bibalighi. Hadza yaumun asir. Yauma idzi yaumun asir. Wa 'alal muqtiri qadaruh. Yuriduna wajhah. Iqra wa rabbukal akram. Innallaha bibalighu amri. Ulangi, mohon maaf. Innallaha balighu amri wa ayyadnahu biruhil qudus wa innad dina lawaqi'. Kemudian halaman kelima sekalian Bapak contohkan. Wa minhumul ladzina yu'dzunan nabiyya wa yaquluna huwa udhun li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul wa huwa alladhi yursilu ar-riyaha bushran bayna yaday rahmatihi yawma yajma'ukum liyawmil jam'i dzalika yawmut taghabun wala a'lamul ghaiba wala
تحرم ما أحل الله لك ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت صدق Allahul Azim. Nah, itu contoh yang harus kalian ikuti. Mudah-mudahan kalian dapat mengikuti ya. Sekali lagi Bapak jelaskan, Bapak ingatkan, ketika kalian menjumpai atau bertemu huruf akhir sebelumnya ada huruf mad tabi'i, maka ini dibaca panjang 5-6 harokat yang dihukumi mad arid disukun. Kemudian ketika kalian menjumpai huruf akhir kemudian sebelumnya tidak terdapat huruf mad tabi'i, maka dibaca pendek, tidak boleh dibaca panjang, yang mana tidak ada hukumnya, hanya huruf akhirnya diubah menjadi harokat sukun ya. Alhamdulillah, mungkin itu saja untuk materi pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahami dan bisa mengikuti dengan apa yang Bapak contohkan atas bacaan di halaman 4 dan halaman 5 ini. Kemudian yang kedua, Bapak anjurkan ketika membaca Al-Quran, buka suaranya agar terbentuk jelas, agar terdengar jelas keluarnya huruf makharijul huruf hijaiyah ya. Kemudian kalian perhatikan hukum-hukum tajwidnya. Sedangkan di kelas 5 ini alhamdulillah sudah kita bahas tentang mad tabi'i dan mad far'i, cabang. Mad far'i itu cabang, salah satunya itu kemarin kita bahas, yaitu mad arid disukun. Mad artinya panjang, arid baru disukun karena mati secara bahasa. Sedangkan secara istilah, apabila huruf mad tabi'i bertemu huruf yang diwakafkan, yang itu arti dari istilah mad arid disukun. Mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian mudah-mudahan Allah berikan kita semuanya, khususnya untuk anak-anak Bapak sekalian, diberikan ilmu yang manfaat, dimudahkan segala pembelajarannya. Amin ya rabbal alamin. Akhiri qauli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.